Baik, materi untuk mapel administrasi infrastruktur jaringan. Kali ini kita akan membahas tentang materi Internet Gateway. Apa sih itu NAT atau Network Address Translation? Kita lihat perkembangan dulu. Jumlah perangkat IP4 itu sekitar 4 miliar lebih. Berdasarkan data yang diperoleh pengguna internet, tiap tahunnya selalu meningkat, semakin meningkat. Ini infografis hasil survei tahun 2017. Dilihat dari grafik, dari mulai 98 sampai tahun 2017 itu semakin meningkat. Apalagi sekarang sudah menginjak tahun 2020. Pasti pertumbuhan itu akan semakin tinggi. Nah, data IP address versi 4 ini kelas A ya di tabel untuk hostnya itu 16 juta lebih, sedangkan untuk kelas B itu 8 lebih, dan kelas C dan 60 lebih antara IP private dan public. Berikutnya IP public lah di tabel. Itulah keadaan real untuk IP public. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi itu semua kebutuhan pengguna internet ya, harus dipasang NAT. Apa itu sih NAT? Apa sih yang disebut dengan NAT? Jadi NAT itu adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal sehingga banyak IP private atau lokal yang dapat mengakses IP publik. Nah, jenis NAT itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah static NAT, yang kedua dynamic NAT, yang ketiga adalah Port Address Translation atau bisa disebut dengan PAT atau PAT. Yang pertama adalah static NAT. Nah, metode ini berfungsi untuk menerjemahkan satu IP address lokal menjadi satu IP address global dan sebaliknya. Jadi, komputer atas perangkat yang berada dalam satu lokal atau dalam jaringan lokal dengan IP publik dapat terkoneksi dengan internet tanpa mengganti IP address tersebut. Itu sekali lagi. Nah, untuk static NAT ini adalah untuk berfungsi untuk menerjemahkan satu IP address lokal menjadi satu IP address global dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah dynamic NAT, yaitu metode yang menerjemahkan IP private menjadi IP public secara dinamis sesuai dengan full alamat IP public yang tersedia. Jadi, ketika ada sebuah host atau beberapa komputer dari jaringan lokal akan mengirim paket ataupun menerima paket dari router, dia akan memilih salah satu IP yang tersedia dan tidak sedang digunakan. Kemudian meneruskannya sesuai dengan paket permintaan dari host tersebut. Nah, itu disebut dengan dynamic NAT dan cara kerjanya. Sekali lagi, dynamic NAT yaitu berfungsi untuk menerjemahkan IP private atau lokal menjadi IP public secara dinamis sesuai dengan full alamat IP publik yang tersedia. Dan yang ketiga adalah Port Address Translation atau sering kita sebut PAT, yaitu berfungsi untuk menerjemahkan banyak IP address lokal menjadi satu IP publik berdasarkan port komunikasi yang digunakan. Lihat ilustrasi situasinya untuk Port Address Translation atau PAT ini. Sekali lagi, PAT ini adalah sebuah metode NAT yang menerjemahkan banyak IP address lokal menjadi satu IP publik berdasarkan port komunikasi yang digunakan. Tentunya dalam penggunaan ini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihannya yaitu satu, bisa membuat IP address yang belum terdaftar menjadi terdaftar tanpa membutuhkan konfigurasi sehingga bisa mengakses internet. Dan yang kedua adalah
banyaknya host yang menggunakan IP private dimungkinkan untuk bisa dengan mudah terkoneksi ke internet. Yang berikutnya adalah ketika terjadi perubahan alamat IP yang menuntut perubahan pada sistem IP address secara keseluruhan dari sebuah segmen IP address, maka dengan NAT proses perubahan itu tidak perlu dilakukan secara keseluruhan. Yaitu kelebihan NAT. Dan berikutnya kekurangan NAT itu sendiri, yang pertama adalah proses penerjemahan IP address bisa membutuhkan waktu atau delay jika menggunakan NAT. Berikutnya, proses penelusuran sumber lalu lintas bisa saja terlambat atau sulit jika menggunakan NAT. Berikutnya, alasannya simpel, karena paket yang terdeteksi di public adalah IP address yang sudah terjemahkan, padahal paket tersebut datangnya dari host-host yang berada dalam jaringan internal dengan menggunakan IP private atau lokal. Dan yang terakhir adalah beberapa aplikasi tentunya ada yang tidak berfungsi bila dilewatkan pada jaringan yang melakukan NAT. Oke, terima kasih.